Kita ini di bulan Ramadan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan hal yang halal. Hal yang halal yang boleh saja dilakukan di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita tinggalkan. Contoh, di luar bulan Ramadan kita boleh makan nggak di siang hari? Di luar bulan Ramadan boleh makan nggak di siang hari? Boleh, boleh. Berhubungan biologis dengan istri di siang hari di luar bulan Ramadan boleh. Di bulan Ramadan boleh? Tidak boleh. Hal yang tadinya halal bahkan merupakan ibadah di luar bulan Ramadan, kemudian datang bulan Ramadan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita lakukan? Mampu, alhamdulillah. Ini perbuatan yang boleh dilakukan di luar bulan Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan dan ditambah di dalam bulan Ramadan itu merupakan maksiat kepada Allah, tentunya lebih mampu untuk kita meninggalkan kemaksiatan tersebut. Karena kemaksiatan ini selain dia akan mempengaruhi pahala puasa kita, dia juga akan menghilangkan sama sekali pahala yang kita dapatkan dari puasa tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya menjelaskan, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak, kata Rasulullah, bukan sedikit. Rasulullah mengatakan betapa banyak umat-umatku yang mereka berpuasa di siang hari hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tapi ketika dibuka di catatan amalannya nanti di akhirat, hari pertama bulan Ramadan mendapatkan pahala hanya sekitar 5%-nya. Berarti 95%-nya dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Adakah seorang hamba seperti itu? Ada. Karena apa? Karena maksiat yang juga jalan dia lakukan di siang hari bulan Ramadan. Bukan artinya kita boleh bermaksiat di malam harinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, tetap kita harus jaga. Di siang dan di malam hari bulan Ramadan tetap kita harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan merusak pahala puasa kita. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qawla dzur wal amali bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah, siapa orang yang ketika berpuasa tidak menahan dirinya dari perkataan dusta dan perbuatan dusta. Bisa dimisalkan dengan maksiat yang lain, bisa. Perkataan dusta, maksiat. Maksiat yang lainnya yang terjadi di siang bulan Ramadan apa lagi? Menceritakan aib saudaranya, apa lagi? Maksiat yang biasa terjadi. Kayaknya antum nggak berpengalaman bermaksiat. Apalagi contohnya? Dengar dangdutan. Sengaja atau tidak sengaja? Menikmati atau tidak menikmati? Menikmati, ya berarti ini dosa. Kalau dia sekedar lewat terdengar tetangganya dangdutan, ini insya Allah nggak berdosa. Tapi kalau dia mendengarkan terus merasakan dan menikmati, ini tentu berdosa. Ini akan mengurangi pahala, dan mungkin dia tidak mendapatkan sama sekali pahala daripada puasanya. Laisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh terhadap puasa seorang hamba tersebut. Allah tidak butuh dia menahan lapar, Allah tidak butuh dia menahan haus. Artinya Allah tidak memberikan pahalanya sama sekali dari puasa yang dia kerjakan. Padahal pahala puasa itu adalah pahala yang sangat banyak. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Rasulullah mengatakan, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Seluruh amalan anak Adam itu diperuntukkan untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku, kata Allah SWT. Selain dari puasa, amalan-amalan seorang hamba itu kembali untuk hamba tersebut. Tapi puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalas pahala puasa tersebut. Apa tafsiran para ulama mengenai hadis ini? Kata para ulama, maksud daripada hadis ini, seorang hamba tidak akan tahu berapa nilai pahala yang dia dapatkan dari ibadah puasanya, sehingga disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah salat, mungkin kita bisa mengetahui ibadah salat kita berapa yang kita dapatkan dari hadis-hadis keterangan dari Rasulullah SAW. Misalnya, kalau seorang ketika berjamaah salat datang ke masjid, berapa derajat yang dia dapatkan? 25 sampai 27 derajat. Kalau dia ngerjakan sendiri di rumah, dia mendapatkan 1. Mungkin saja nanti kalau sholatnya dia khusyuk, maka sempurna sholatnya. Lalu dilipat gandakan menjadi 100, menjadi 700, menjadi bilangan yang tidak terhingga.
Ada bilangan-bilangan yang mungkin dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tapi puasa kita tidak tahu berapa pahala yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kita tidak akan cukup nalar kita, logika kita ini untuk menghitung pahala. Kalau seandainya zaman sekarang ini kalkulator pun kita gunakan, angkanya tidak cukup untuk menghitung pahala satu hari puasa yang didapatkan oleh seorang hamba. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sajalah yang tahu berapa pahala puasa tersebut, karena hitungan itu Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu berapa jumlah pahala tersebut. Nah, berarti kata para ulama, pahala puasa itu sangat banyak dan besar. Tapi terkadang itu bisa hilang dan hangus, terbakar oleh maksiat yang kita lakukan di bulan Ramadan. Para hadirin